Saat adik laki-laki ini membawa pacarnya ke rumah untuk pertama kalinya, kakaknya dan kakak iparnya benar-benar terkejut. Pacarnya sangat pemalu. Melihat wajah adiknya yang serius, mereka sampai tidak bisa berkata apa-apa. Untuk memecah suasana canggung, mereka berdua pergi ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Melihat tingkah adiknya yang aneh, sang kakak ingin segera membawanya ke rumah sakit. Namun istrinya yang lebih peka merasa bahwa adiknya pasti mengalami tekanan emosional yang berat hingga bertingkah seperti itu. Film ini sangat menenangkan, dan aku yakin setelah menontonnya kamu akan mendapatkan makna yang mendalam. Lars, meskipun tertutup, sebenarnya selalu baik pada orang lain. Ia jarang keluar rumah selain untuk bekerja, dan kakak serta kakak iparnya tinggal di sebelah rumahnya. Walaupun kakak iparnya sering mengajaknya makan malam, Lars selalu menolak. Ia tidak suka bersosialisasi dan menghindari hubungan emosional. Bahkan ketika seorang rekan kerja perempuan bernama Annie mengungkapkan perasaan padanya, Lars langsung menolaknya tanpa ragu. Saat usianya hampir 30 tahun, ia takut akan kesepian. Namun ia lebih takut lagi berada di sekitar orang lain. Hingga suatu hari, ia melihat seorang rekan kerja memesan boneka tiup dari sebuah situs. Tinggi, berat badan, gaya rambut dan penampilan boneka itu bisa disesuaikan sesuai keinginan. Sebuah ide gila muncul di benak Lars. Beberapa hari kemudian, Lars menerima sebuah paket misterius dan hidupnya pun akan berubah drastis. Ia segera menutup tirai, mandi sebelum membuka kotak dan mengenakan sweater baru, serta memastikan rambutnya tersisir rapi. Setelah itu ia langsung pergi ke rumah kakaknya untuk memberitahu bahwa ia telah menemukan seorang pacar. Pacarnya itu bernama Bianca. Ia tidak banyak bicara dan kakak serta kakak iparnya tidak mempermasalahkannya. Lalu Lars mengatakan bahwa Bianca memiliki keterbatasan gerak dan mereka langsung berkata itu bukan masalah. Lars juga berkata bahwa mereka berdua sangat tradisional dan tidak ingin tinggal sekamar sebelum menikah. Kakak iparnya segera mengatakan bahwa ia akan menyiapkan kamar tidur ibunya yang berwarna pink dan menyediakan handuk baru. Pasangan itu merasa lega, berpikir bahwa pria itu tidak akan kesepian lagi. Namun tak lama kemudian mereka menyadari bahwa pacar Lars yang disebut-sebut itu hanyalah sebuah boneka tiup yang modis. Lars bahkan menamainya Bianca, yang menurut ceritanya dibesarkan oleh para biarawati, merupakan anggota gereja, dan sedang berlibur serta tinggal sementara. Kakak dan kakak iparnya mengira Lars sudah kehilangan akal sehatnya. Namun demi tidak membuatnya semakin tertekan, mereka terpaksa ikut berpura-pura. Lars akan memakan makanan di depan Bianca dan berpura-pura seolah-olah Bianca juga memakannya. Lars juga bilang bahwa Bianca berasal dari Brazil dan saat turun dari pesawat, barang bawaannya dicuri. Karena itu ia berharap kakak iparnya bisa meminjamkan beberapa pakaian untuk Bianca. Lars tidak suka pakaian jaring yang terlalu seksi yang sebelumnya ia pakaikan pada Bianca. Walaupun merasa enggan, kakak iparnya akhirnya menyetujui permintaannya.